Soroti pembunuhan Brigadir J, Ruslan Buton sebut kelakuan Ferdy Sambo lebih biadab dari PKI. Kasusnya Sambo yang berkaitan dengan polisi, mafia di tubuh Polri ini sekarang ini yang mencuat adalah kasusnya Sambo. Sambo ini adalah seorang bajingan. Sambo ini bukan seorang bajingan. Hanya dia mendompet dengan pangkatnya Irjen, tapi saya tidak melihat dia seorang Irjen. Dia yang paling pantas, dia adalah seorang bajingan yang bengis, keji, biadab, itu ada di dirinya Sambo. Dia lebih biadab dari PKI. Jenderal membantai ajudannya dengan sadis dan biadab. Dia bukan sama seperti itu. Udahlah, kalau saya cerita panjang lebar, nanti mereka akan malu. Tetapi inilah saatnya polisi introspeksi diri. Saya berharap Kapolri segera membenahi institusi kepolisian. Karena kami tidak ingin polisi dirusak oleh mafia-mafia yang merusak tatanan kepolisian dan berdampak kepada bangsa dan negara. Harus dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat. Kalau nanti semua penjahat melakukan praktek-praktek seperti ini yang di KPK, ketika terbukti kesalahannya lalu mengundurkan diri supaya terkesan menjadi orang yang terhormat, itulah kesalahan. Jadi kalau sudah terbukti membunuh, apalagi merencanakan pembunuhan kepada bawahan, ini sudah melanggar Sumpah Tribrata dan sumpah dia sebagai pejabat dan juga telah mencederai institusi kepolisian. Maka orang seperti ini tidak pantas menjadi anggota Polri. Masih lebih pantas tukang beca, gitu ya. Ini semua ini akibat dari sistem kaderisasi yang tidak tepat seperti seharusnya. Kenyataannya kita melihat beberapa orang di Kardep, ya, begitu cepat melompati senior-seniornya, ya, hanya karena dia bekas ajudan, bekas itu, bekas hey, di luar sana masih banyak perwira-perwira brilian, cerdas, punya integritas yang tidak terlihat, tidak terpilih, hanya karena mereka cenderung memang tidak suka menjilat. Udah sewajarnya dari awal dia dipecat karena dia melakukan pembunuhan. Seorang pemimpin itu kan tidak boleh kena pidana. Dia ini kan sudah melakukan kejahatan, merencanakan kejahatan, ya, merancang semuanya dan menghalang-halangi penyelidikan. Harusnya dari awal dia sudah harus dipecat. Kalau kepada keluarga kami dia kan tidak ada minta maaf, ya. Kami tidak masalah dia tidak minta maaf. Yang penting hukuman yang seadil-adilnya ditetapkan kepada Ferdy Sambo. Mantan perwira TNI Ruslan Buton turut angkat bicara mengomentari kasus pembunuhan Brigadir J oleh atasannya sendiri, Ferdy Sambo. Menurut Ruslan, kelakuan Ferdy Sambo membunuh ajudannya merupakan kejahatan yang sama sadisnya dengan PKI. Lebih lanjut, Ruslan Buton mempertanyakan para jenderal yang di atas maupun setingkat dengan Ferdy Sambo yang tutup mulut atas kasus tersebut. Dan Ruslan pun bertanya-tanya mengapa polisi bintang 2 dan 3 ketakutan menyelesaikan kasus Ferdy Sambo. Ia pun berharap kepada Jenderal Listio Sigit Prabowo agar mengusut tuntas kasus Ferdy Sambo demi memperbaiki citra kepolisian di mata publik. Dan dia juga mengatakan tak ingin tatanan kepolisian rusak oleh para oknum yang berdampak pada bangsa dan negara. Inilah saat polisi untuk introspeksi diri. Saya berharap Kapolri segera membenahi institusi kepolisian, ujarnya. Kekinian, pasca ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, Ferdy Sambo juga telah diberhentikan secara tidak hormat dari kepolisian. Sampai saat ini, motif asli yang membuat Ferdy Sambo akhirnya membunuh Brigadir J memang belum terungkap. Meski begitu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahkan mengatakan bahwa motif pembunuhan akan diungkap nanti di persidangan. Dilansir dari laman tribunnews.bogor.com, hal itu disampaikan oleh Listio Sigit Prabowo saat rapat bersama Komisi 3 DPR RI, Rabu 24 Agustus 2022. Dalam rapat tersebut, Listio Sigit Prabowo juga menjelaskan soal pengakuan para tersangka di kasus pembunuhan berencana tersebut. Saudara Richard menyampaikan ingin membuat dan menjelaskan peristiwa yang terjadi secara lebih terang benderang.
Richard kemudian menuliskan keterangannya secara tertulis, di mana di situ menjelaskan secara urut mulai dari Magelang sampai di TKP Duren 3 dan mengakui bahwa dirinya menembak Brigadir J atas perintah FS. Kata Kapolri membacakan kronologi pembunuhan dilansir dari Kompas TV. Keterangan tersebut lanjut Kapolri, kemudian dituangkan di dalam BAP, dan saat itu juga Baradae meminta perlindungan ke LPSK untuk menjadi Justice Collaborator. Tanggal 7, Saudara Richard mengakui perbuatannya, kemudian Saudara Ricky dan Saudara Kuat sudah ditetapkan sebagai tersangka, kata dia. Mengenai motif mantan pengacara Baradae, Deolipa Yumara sempat memberikan bocoran. Ia mengatakan motif sebenarnya pada kasus pembunuhan ini ada pada satu orang, di mana menurut dia Ferdy Sambo sesungguhnya mendapat aduan yang tidak dari sosok tersebut. Sosok inilah bahkan yang menurut Deolipa Yumara memfitnah Brigadir J hingga membuat Ferdy Sambo murka. Orang tersebut adalah ajudan Ferdy Sambo dari sipil, yakni Kuat Maruf. Ia juga menyebut kalau Kuat Maruf inilah yang sering bersitegang dengan Brigadir J semasa hidupnya. Berdasarkan hal itulah lanjut dia, Kuat Maruf berencana membuat fitnah untuk menyingkirkan Brigadir J. Ia juga bahkan mengatakan bahwa rencana itu sudah disusun oleh Kuat Maruf saat di Magelang. Itulah yang disebutkan Deolipa sebagai fitnah yang ditujukan kepada Brigadir J. Menurutnya hal itu dilakukan oleh Kuat karena dia ingin berkuasa di antara para ajudan Ferdy Sambo. Namun, ia menyebutkan bahwa bocoran motif itu merupakan analisa dari cerita yang ia dapatkan dari Baradae. Irjen Ferdy Sambo resmi dipecat dari Polri. Atas tindakannya itu, Ferdy Sambo resmi dipecat dari kepolisian. Dilansir dari laman kompas.com, Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi memecat Irjen Ferdy Sambo dari institusi Polri pada Kamis 25 Agustus 2022. Keputusan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Ferdy Sambo diputuskan melalui hasil sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar sejak Kamis pagi hingga Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Tak hanya sanksi pemecatan, Sambo juga dijatuhkan sanksi etik dengan dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. Atas keputusan majelis sidang ini, Sambo langsung mengajukan banding. Mohon izin sesuai dengan pasal 29 PP 7 tahun 2022, izinkan kami mengajukan banding. Apapun keputusan banding, kami siap untuk laksanakan, kata Sambo. Adapun sidang kode etik dilakukan setelah Jenderal Bintang 2 itu menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir J. Sidang kode etik itu turut menghadirkan sejumlah saksi terkait kasus pembunuhan berencana tersebut. Para saksi itu termasuk yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Baradae, Bribka RR, dan Kuat Maruf. Proses sidang KKEP Ferdy Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Sidang itu dipimpin oleh Kabak Intelkam Polri, Komjen Ahmad Doviri.